Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel dan tutorial aplikasi Office lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah wawasan dan pengetahuan tentang Excel ataupun aplikasi Office lainnya, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tool yang nantinya akan sering kita gunakan ketika kita bekerja atau ketika kita menggunakan fungsi-fungsi referensi pada Excel seperti fungsi lookup ataupun fungsi-fungsi referensi lainnya. Tool itu adalah tool define name. Define name ini fungsinya itu sangat luar biasa sekali menurut saya teman-teman, karena bisa mempermudah pekerjaan kita tanpa kita harus mengingat alamat sel yang terlibat pada operasi yang sedang kita lakukan dalam Excel. Fungsinya define name ini untuk merubah nama sel atau nama rank yang kita gunakan ketika bekerja di Microsoft Excel. Untuk merubah nama sel atau merubah nama rank ini ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama kita bisa menggunakan name box, dan yang kedua ini kita bisa menggunakan define name. Name box itu yang berada di sini teman-teman, name box atau address bar ya. Ini sudah kita bahas pada video tutorial dasar yang terdahulu. Silakan teman-teman buka kalau masih kurang paham. Jadi ini yang namanya name box, salah satu tempat untuk merubah nama sel atau nama rank yang ada di Microsoft Excel. Kita akan mencoba merubah nama rank atau merubah nama sel pada Microsoft Excel menggunakan name box ini. Yang pertama kita akan merubah nama sel ya, yang terkecil dulu. Kita akan merubah nama sel A4 ini menjadi data 1. Oke. Caranya seperti yang caranya mudah sekali teman-teman. Tinggal kita klik sel atau rank yang akan kita rubah. Selanjutnya kita klik name box atau address bar ini. Selanjutnya kita tulis nama yang kita inginkan. Di sini kita akan berubah namanya menjadi data 1. Berarti kita tulis data 1. Silakan kita tekan tombol enter untuk mengakhirinya. Ya. Otomatis sel A4 yang tadi itu berubah nama menjadi data 1 seperti ini ya. Ini fungsinya ya. Ini kalau kita merubah sel. Sekarang kita akan merubah rank. Rank itu kumpulan beberapa sel. Sekarang kita akan mencoba merubah nama rank ya. Nama rank ini menjadi nama yang kita inginkan. Kita akan merubah nama rank C12 sampai dengan D12. Caranya sama, tinggal kita blok rank yang akan kita rubah ini ya, biar lebih bisa kita ingat. Nanti teman-teman kita ganti warnanya dulu ya. Tapi nanti bisa teman-teman nggak ganti namanya ketika akan bekerja. Ini hanya untuk mempermudah pemahaman teman-teman saja. Tinggal kita blok dulu yang akan kita rubah ranknya ini. Kebetulan kita akan merubah C4 sampai dengan D12 ini. Selanjutnya kita tekan name box ya, kita klik name box dan kita tulis sesuai dengan nama yang kita inginkan. Kita tulis saja nama data 2. Selanjutnya kita tekan enter. Untuk buktikannya tinggal kita klik saja rank ini teman-teman. Maka otomatis namanya di sini itu berubah dari nama aslinya yang sebenarnya C4 sampai dengan D12 menjadi data 2. Seperti itu caranya teman-teman ketika kita akan merubah nama sel atau nama rank
pada Microsoft Excel menggunakan name box. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan define name ini. Define name ini caranya sama saja. Pertama kita blok dulu ya, untuk lebih mengetahui sel yang akan kita rubah ini kita warnai dulu teman-teman, yakni sel F4 ini kita rubah namanya, menggunakan define name yang ada di formula ini sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya kita klik dulu sel yang akan kita rubah, selanjutnya kita klik formula, tab formula, kita cari definite di grup definite names ya. Di sini ada define name, kita pilih saja define name-nya teman-teman. Selanjutnya kita tulis di sini nama, nama sel terbaru, nama sel baru yang kita inginkan. Kita tulis saja nama data 3. Selanjutnya pada bagian scope ini ya, kita bisa memilih workbook dan sheet. Artinya kalau kita memilih workbook berarti nama sel yang kita rubah menjadi data 3 ini akan bisa digunakan di semua sheet yang ada di workbook ini ya. Ketika kita memilih pilihan workbook. Sedangkan kalau kita memilih pilihan sheet 1 ini, maka define name atau nama yang kita buat ini hanya akan berlaku pada sheet 1 saja. Ini perbedaan antara define name dan address box. Kalau address box tadi atau name box tadi, kita pasti akan diotomatiskan untuk memilih workbook ya. Jadi otomatis yang kita rubah namanya tadi ini scope-nya adalah workbook tanpa kita perlu memilih workbook ataupun sheet 1 ya. Sedangkan kalau kita menggunakan define name, maka kita bisa memilih scope atau jangkauan dari nama rank atau nama sel yang kita buat itu bisa kita atur apakah di sheet ini saja ataupun di workbook ini. Oke. Itu untuk scope ya. Selanjutnya di sini ada bagian komen. Ini bisa dikosongkan saja atau bisa diisi, nggak apa-apa. Hanya untuk mungkin nanti untuk mengingat saja, sebagai pengingat bahwa nama yang kita gunakan ini, nama yang kita buat ini kegunaannya seperti apa, di rumus mana dan sebagainya ya. Dan ini bisa kita hapus saja nggak apa-apa, kita kosongkan saja nggak apa-apa. Yang selanjutnya refresh to ini ya. Refresh to ini artinya ini akan berlaku atau nama data 3 ini akan diberlakukan kepada alamat sel F4 yang ada di sheet 1 seperti itu ya. Cuma itu teman-teman pilihan-pilihan ketika kita menggunakan define name untuk merubah nama. Sedangkan kalau pada name box tidak ada pilihan sama sekali. Oke, setelah kita selesai ini tinggal kita klik OK saja seperti ini, maka otomatis nama sel F4 ini berubah menjadi nama data 3. Ini sel ya. Sekarang kita merubah nama beberapa sel atau rank dengan menggunakan tool define name ini. Caranya sama saja teman-teman, tinggal kita blok saja seperti ini. Kita masuk ke define name ini. Selanjutnya kita buatkan nama. Kita buatkan nama menjadi data 4 teman-teman. Kita pilih di sini scope-nya sheet atau workbook saja ya. Selanjutnya di sini kita lihat yang sedang terblok ini adalah yang namanya kita rubah ya, rank yang namanya kita rubah yakni dari H4 sampai dengan I12. H4 sampai dengan I12. Selanjutnya kita tekan tombol OK seperti ini. Otomatis nanti rank H4 sampai dengan I12 ini akan berubah namanya menjadi data 4. Seperti itu ya. Oke, selain untuk define name ini, di grup define names juga ada bagian name manager. Name manager ini berfungsi untuk mengedit ataupun menghapus define name atau nama-nama sel yang sudah kita buat kalau tidak kita gunakan lagi ya. Tinggal kita buka saja untuk name manage-nya seperti ini. Kita perkecil untuk value karena tidak
karena tidak ada apa-apa, yang masih kosong ya. Yang pertama kita lihat data satu ini, oke. Data satu ini berlaku pada ya ini yang sudah, jadi semua rank atau sel yang kita rubah namanya itu baik menggunakan define name ataupun menggunakan address box atau name box, ini semuanya pasti akan ada di sini ya. Seperti ini, data 1, data 2, data 3, data 4 dan seterusnya. Di bagian ini juga kita bisa mengedit. Di name manager ini kita bisa mengedit yang sudah kita buat. Nama-nama yang sudah kita buat ini. Baik kita merubah namanya ataupun merubah jangkauannya. Ya, jadi seperti itu ya cara penggunaan define name. Sekarang fungsinya untuk apa kita merubah nama sel dan nama rank? Jadi salah satu fungsinya, manfaatnya untuk mempermudah saja teman-teman. Seperti contoh di sini, seperti contoh ketika kita menggunakan VLOOKUP, alamat lookup itu biasanya kita menggunakan address atau alamat sel ya. Kita sekarang mencoba untuk menggunakan define name ya, untuk mengganti alamat sel ketika kita menggunakan fungsi atau ketika kita menggunakan VLOOKUP dalam pekerjaan kita. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat define name-nya seperti ini. Kita blok dulu rank yang akan terlibat. Selanjutnya kita masuk ke define name ini. Di sini kita buat saja dengan nama data lookup ya. Untuk alamat sel yang akan menjadi data lookup ini kita blok saja tadi seperti yang tadi, maka yang sudah terblok ini akan otomatis ke reverse itu ini ya. Selanjutnya kita klik OK. Sekarang kita langsung membuat rumus VLOOKUP-nya teman-teman untuk mempermudah, sama dengan VLOOKUP referensinya di sini. Oke. Selanjutnya kita buat tabel array-nya. Tabel array-nya itu adalah array atau beberapa sel yang kita rubahkan namanya tadi, yakni data. Tinggal kita tulis saja data lookup seperti ini, otomatis. Selanjutnya tinggal kita call index number-nya. Untuk bahasa Indonesia itu call index number-nya adalah 3 dan kita pilih false dan kita tutup dengan kurung tutup dan kita enter. Ini kenapa masih error? Karena data ranknya masih kosong teman-teman. Kita isi dengan Anissa, otomatis maka rumus kita ini akan berfungsi. Dan Anissa ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, oh bukan ya, jadi ini ada salah call number. Call number untuk bahasa Indonesia itu adalah 2. Kita hitung dari nama ini 2 ya, 90 ya. Setelah ini tinggal kita geret saja teman-teman. Tidak perlu seperti cara yang kemarin kita harus merubah sel-sel yang terlibat itu menjadi absolut ya, karena ini data lookup yang kita buat ini sudah absolut dia. Oke, agar lebih mudah lagi kita rubah sel referensi ini ke nama yang lain biar lebih absolut lagi. Kita tulis saja sel ref, kita enter ya, otomatis ini sel refer, dan di sini kita tulis sel ref ya, seperti ini ya, kita enter. Dan untuk bahasa Inggris dan IPA IPS-nya tinggal kita geret saja untuk mengkopinya seperti ini ya, tanpa perlu kita merubah sel-sel yang terlibat ini menjadi sel absolut agar tidak berubah ya. Ini masih 90 semua karena call index number-nya masih sama dengan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris call index number-nya adalah 3 ya, karena dia berada di kolom ketiga setelah nama. Oke. Selanjutnya IPA dia berada di call index nomor 4.
Untuk IPS dia berada di call index number 5. Seperti itu manfaat kalau kita merubah nama sel atau nama rank di Microsoft Excel, baik menggunakan define name ataupun melalui box name atau address bar yang ada di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video tutorial lainnya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.